Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sudah agak lama saya tidak membuat video, ya. Jadi di konten React Politik kali ini saya akan membahas tentang peraturan pemerintah, ya, yang baru saja kemarin tanggal 15 Mei 2020 diteken oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 sebelumnya, ya, 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, ini menarik, ya. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali aturan, ya, baru, gitu, ya, yang diteken oleh pemerintah, baik presiden maupun pembantu presiden, menteri, gitu, ya, yang menganulir, gitu, ya, atau yang menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan sebelumnya belum terlalu lama, gitu, ya. Kita tahu kemarin bulan Februari ada peraturan menteri, saya lupa nomornya, tapi yang menganulir permen sebelumnya, gitu, ya, yang membahas tentang evaluasi kenaikan BBM, ya, harga BBM, harga minyak, ya. Yang itu juga menjadi concern kita bersama, bahwasanya harga minyak dunia itu tidak bisa langsung dievaluasi, melainkan harus 2 bulan setelah harga tersebut berubah. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bahas PP 17 2020, ya, tadi tentang manajemen pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, ini beberapa waktu kebelakang menjadi atensi publik, gitu, ya. Mengapa? Karena, ya, di masa pandemi sekarang, gitu, ya, pemerintah lagi-lagi membuat hal-hal yang kurang faedah, gitu, ya, seperti bahasa anak zaman now, gitu, ya, tidak terlalu signifikan, gitu, ya, bagi permasalahan kita yang pokok atau yang utama, gitu, ya. Ya, jadi di PP 17 2020 itu adalah tentang evaluasi manajemen pegawai negeri sipil. Nah, ada beberapa berita yang cukup menyita perhatian publik, gitu, ya, yaitu tentang saya ada beberapa catatan ini yang saya kutip di beberapa media online dan artikel-artikel, gitu, ya. Jadi seperti di Kompas ini, ya, Presiden kini berkuasa penuh mengangkat, memputasi, dan hingga memecat PNS. Nah, ini nih. Jadi di PP 17 2020 ini Presiden sekarang punya kewenangan penuh, gitu, ya, untuk bisa mengangkat, ya, memutasi, dan sampai memecat, gitu, ya, PNS atau ASN yang sebelumnya sebenarnya dia kewenangannya ada di BKN, gitu, ya, atau di BKD daerah, gitu. Nah, sebenarnya apa yang kemudian menjadi landasan atau apa yang kemudian menjadi urgensi, gitu, ya, seorang kepala negara, ya, harus turun gunung, gitu, ya, ngurusin PNS, gitu, ya, memutasi, mengangkat, sampai memecat, gitu, ya. Nah, itu kan hal yang sifatnya teknis sekali, gitu, ya. Cukup badan terkait, gitu, ya, yang mengurusi. Nggak usah capek-capek seorang presiden, gitu, ya, ngurusin mecat PNS, memutasi PNS, gitu, ya, atau mengangkat PNS. Walaupun dijelaskan dalam PP 17 2020 adalah, ya, perpanjangan, ya, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, ya, pemindahan, dan pemberhentian. Ya. Nah, ini ada di ayat 2-nya, itu ayat S1-nya. Jadi dalam ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS didelegasikan kepada menteri di kementerian, ya, di lembaga pemerintah dan pemerintah. Nah, akan tetapi, ya, pada PP terbaru ini, ya, presiden juga berhak menarik pendelegasian tersebut. Artinya di ayat sebelumnya memang didelegasikan pejabat terkait, tapi
pada pasal selanjutnya presiden bisa menarik delegasi tersebut. Nah, tentunya ini menjadi atensi publik gitu kan. Sekelas pemimpin negara ya ngapain gitu kan. Ini kemudian yang akan coba kita bahas ya. Jadi di PP 17 2020. Nah, apa saja yang kemudian di dalam ayat 2 gitu ya. Jadi pendelegasian kewenangan dimaksud ayat 2 dapat ditarik kembali oleh presiden dalam hal pelanggaran prinsip ya, sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sistem merit ini disclaimer dulu ya, adalah kebijakan dan manajemen ASN atau PNS berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ya, dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Nah, sebenarnya sudah diatur ya di PP sebelumnya gitu kan ya, PNS ASN itu harus netral gitu kan, nggak boleh ada membedakan faktor politik, ras, agama, dan segala macam. Tapi di sini ditegaskan lagi, ini kemudian menjadi tanda tanya kita. Nah, apa yang menjadi atensi gitu ya kita bersama gitu ya, sehingga presiden gitu ya mau turun tangan gitu ya, turun gunung, turun terlalu jauh gitu ya untuk ngurusin beginian gitu ya. Ya, tentu publik memiliki hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul gitu ya. Ya, tentu bahkan ya bukan sekelas presiden pun gitu ya, ini menjadi tanda tanya ya. Seorang kepala daerah ya, bupati, wali kota, gubernur gitu ya, ya sering tersandung kasus ini gitu ya, masalah ketidaknetralan ya. Kita tahu, nah, saya kutip juga nih berita, BKN jatuhkan sanksi terhadap 299 ASN yang tidak netral saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Nah, ini ada data ya, BKN ini menjatuhkan sanksi ya, sebanyak hampir 300 ya ASN tidak netral. Ini tingkatan daerah ya pada Pilkada dan Pemilu. Ya. Lalu data yang selanjutnya adalah langgar netralitas Pemilu 2019, 991 ASN terancam sanksi disiplin dan kode etik. Nah, ini kemudian publik ini menjadi dikhawatirkan gitu ya. Untuk sekelas kepala daerah saja ya banyak ya. Tadi 300 kena sanksi gitu ya, dan 991 gitu ya terancam sanksi disiplin dan kode etik. Nah, bagaimana kemudian kewenangan itu menjadi ada di tangan presiden? Ini semakin menjadi bola salju yang akan membesar tentunya. Nah, ya publik ya, kemudian sekali lagi pasti memiliki asumsi-asumsi atau hipotesis kenapa presiden itu harus turun tangan gitu ya. Ya, tadi gitu ya, data-data yang sudah ada gitu ya, yang menunjukkan hal seperti ini gitu ya. Nah, kendali akan mutasi, pemindahan, pemecatan itu presiden itu ya tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa saja disalahgunakan gitu ya. Kita tahu gitu ya, sekelas bupati gitu ya, kalau tidak memilih lagi ya, keluarganya tidak mendukung ya pasti dimutasi gitu ya, pasti di non job dan sebagainya. Apalagi sekarang ya lingkupnya negara gitu ya, lingkupnya Indonesia gitu ya, ya pasti gitu kan kita berasumsi akan lebih besar lagi pengaruhnya gitu. Jadi mau tidak mau publik akan menyoroti hal tersebut gitu ya. Jadi kemungkinan penyalahgunaan wewenangnya ya terbuka menjadi sangat luas gitu ya, karena lingkupnya negara sekali lagi, bukan lingkup kota, kabupaten atau provinsi gitu ya. Jadi saya berharap ya
tentu harus ada yang mengingatkan gitu ya. Mungkin kelompok-kelompok penekan gitu ya, pressure group gitu ya, bisa meninjau gitu ya aturan ini gitu ya, PPI 17 2020 ini gitu ya, untuk ya buat apa gitu kan. Pertama ya tidak efektif gitu ya, seorang kepala negara, seorang presiden ngurusin mutasi dan sebagainya. Itu pertama. Itu jelas merendahkan sendiri ya martabat sebagai seorang kepala. Jadi sebenarnya Pak Presiden ini sedang mendowngrade ya, mendowngrade kapasitas beliau gitu ya, dengan ngurusin ya PNS ini gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya potensi penyalahgunaan menjadi semakin sangat besar gitu ya. Kita tahu tadi data-data yang ditampilkan gitu ya, sekelas bupati saja ya bisa berbondong-bondong gitu kan ya, apalagi sekelas negara, who knows gitu kan. Walaupun sebenarnya kita tahu bersama, harus diingat bahwasanya Pak Jokowi ini tidak mungkin bisa mencalonkan lagi di 2024. Nah, ini kemudian menjadi tanda tanya. Kenapa kemudian peraturan ini ya keluar sekarang gitu, keluar di saat Pak Jokowi ini tidak bisa mencalonkan ya, kita tidak tahu. Nah, itu kemudian menjadi asumsi-asumsi liar yang kemudian bergulir di masyarakat. Jadi ya react saya adalah justru PP ini 17 2010 ini mendowngrade ya seorang kepala negara, seorang presiden gitu kan. Wewenangnya sangat luas begitu ya. Sekarang harus menangani hal-hal teknis gitu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya ini mendowngrade kekuasaan atau wewenang dari presiden. Yang kedua tadi ya masalah rawan penyalahgunaan kewenangan gitu ya, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Oke, itu saja react politik dari saya. Like kalau suka video ini, dislike saja kalau tidak suka. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.